Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pintar? Semoga senantiasa sehat, selalu semangat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rufia Wayuning Pratiwi dalam Ruang Bincang Pengadilan Agama Blitar untuk Indonesia. Sobat Pintar, kali ini yang akan kita bahas adalah Perma nomor 1 tahun 2016 yaitu tentang mediasi. Nah, untuk mengetahui selayang pandang tentang mediasi, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang hakim pengadilan agama Blitar, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Asmui, SHMH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Rupiah warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Semoga Bu Rupiah juga baik juga ya. Amin. Tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah tetap semangat. Iya. Untuk aktivitas sidang hari ini Pak, gimana Pak? Cukup melelahkan ya Pak ya? Ya lumayan lah, namun tidak seperti yang dulu. Ini agak berkurang perkara apakah memang menjelang puasa kita tidak tahu, namun ya apapun karena ada one day minute dan one day publish, hari ini juga harus diselesaikan perkara yang disidangkan hari ini. Semoga lancar selalu ya Pak. Ya, amin. Pak, kalau untuk sidang hari ini tadi Pak, ada enggak Pak perkara yang melaksanakan mediasi Pak? Oh, ada, hampir setiap sidang itu ada. Kemarin tadi pagi ada 2 perkara. Jadi 1 perkara tentang harta bersama, kedua tentang perkara perceraian murni yang diajukan oleh seorang istri. Nah ini terkait mediasi nih Pak, kita ingin berbagi informasi kepada Sobat Pintar Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud mediasi itu Pak? Baik ya, mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi ini Perma nomor 1 tahun 2008 Yunto Perma nomor 1 tahun 2016 ini kayaknya mensitir dari ayat Al-Quran wasawwirhum fil amri. Jadi musyawarahkanlah dalam permasalahan. Itu kayaknya di situ loh akhirnya dituangkan di dalam Perma nomor 1 yaitu tentang mediasi. Gitu kurang lebihnya. Gitu nggih. Sedangkan tahapannya Pak apa saja Pak yang dilaksanakan dalam proses mediasi itu Pak? Tahapan proses mediasi ini antara lain ada 3 macam. Yang pertama ini tahapan pramediasi. Pramediasi ini trik atau langkah-langkah apa yang akan diterapkan oleh mediator terhadap para pihak yang akan dimediasi. Itu yang tahapan pertama. Tahapan kedua ini pelaksanaan mediasi itu sendiri, dalam artian trik-trik apa langkah-langkah yang dicanangkan tadi dilaksanakan dalam pelaksanaan mediasi. Tentunya mediasi kalau itu dalam kondisi berhenti atau mandek maka harus dikaukus. Artinya dikaukus itu salah satu dikeluarkan, terus yang satu maunya apa. Nanti kemudian dipanggil gantian, yang satunya keluar, satunya masuk, maunya apa nanti dikerucutkan hingga bisa mencapai kesepakatan. Yang terakhir tahapan kesimpulan, artinya para pihak melaksanakan apa yang telah disepakati setelah adanya mediasi yang dibantu oleh mediator tersebut. Itu di antara 3 tahapan yang harus dilalui. Lalu bagaimana Pak jika terjadi salah satu pihak itu menolak melakukan mediasi itu Pak? Kalau salah satu pihak menolak, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan
karena kan merupakan mufakat atau musyawarah kedua pihak. Kalau salah satu pihaknya tidak mau, berarti mediasi yang dilaksanakan oleh mediator adalah gagal. Itu. Okay. Selanjutnya, ini Pak, terkait sidang elektronik, Pak. Terus bagaimana prosedur mediasi terhadap perkara yang diajukan atau didaftarkan secara elektronik itu, Pak? Baik, ini kalau kita ngomong pendaftaran perkara, ini ada yang manual, artinya yang langsung datang. Kemudian ada yang dilakukan dengan elektronik atau istilahnya yang sekarang e-code, ya e-code. Ya, kalau e-code kan daftarnya hanya dari rumah, hanya melalui email sampai di sini selesai diterima perkaranya dengan mengirimkan uang untuk panjar biaya perkara. Kalau yang manual, berarti tahap sidang pertama itu para pihak akan dipanggil. Kalau dua-duanya pada sidang pertama itu hadir, maka langsung dilaksanakan mediasi. Setelah diupayakan oleh majelis hakim, upaya tersebut tidak berhasil. Kalau yang elektronik atau yang e-code, ini kan biasanya yang dilakukan oleh para pengacara. Pengacara ini yang kebanyakan dilaksanakan pada tahapan sidang pertama, ini tidak membawa atau tidak menghadirkan para pihak atau pihak prinsipal atau penggugat atau pemohon. Maka nanti setelah nanti sidang kedua, pada sidang pertama para pihak ini diperintahkan melalui kuasa hukumnya, maka sidang kedua dengan menghadirkan para pihak baik penggugat maupun tergugat, lalu akan dilaksanakan tentang mediasi oleh gitu, Pak, mediator. Itu. Berarti harus dua-duanya itu. Dua-duanya komplit, prinsipal harus hadir. Karena iya. ini yang bersangkutan, masalah yang bersangkutan adalah yang bersangkutan atau para pihak itu sendiri, bukan kuasa hukumnya. Lah, terus ini kemudian nih Pak, apakah dalam pertemuan mediasi bisa dibahas permasalahan lain selain yang terdapat dalam gugatan, Pak? Pada prinsipnya bisa, namun para mediator mestinya harus mengkerucut apa yang disengketakan itu. Namun tidak menutup kemungkinan dan sering terjadi di persidangan bahwa intinya perceraian, kemudian muncul kesepakatan tentang tuntutan tergugat atau rekan pensi yang diselesaikan di dalam mediasi. Contohnya masalah nafkah madiyah, kemudian nafkah anak atau hadonah, bahkan juga terjadi kesepakatan tentang harta bersama. Itu bisa diselesaikan di dalam mediasi tersebut, baru setelah terjadi kesepakatan nanti akan dituangkan di dalam putusan. Hakim tinggal menetapkan dan menghukum para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di luar pokok sengketa. Gitu Pak. Terus kemudian apakah keterlibatan ahli atau mungkin tokoh masyarakat itu juga diperlukan Pak dalam mediasi itu? Kalau menurut jenengan gimana itu Pak? Kalau masalah perceraian ini memesitir salah satu ayat, wa in khiftum siqaqam bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau itu masalah perceraian itu mengandung sikok cekcok antara suami dan istri, maka itu pihak hakam dari keluarga itu bisa ditarik ke sana. Namun kalau mediasi yang dilaksanakan sesuai Perma nomor 1 tahun 2008 dan tahun 2016, ini yang menyangkut yang dilaksanakan, maksud saya yang dilaksanakan di pengadilan, maka hakam itu tidak terlibat dalam mediasi yang dilaksanakan di
pengadilan atau oleh para mediator yang bersertifikat. Namun kalau kaitannya perceraian yang menyangkut, saya ulangi, perceraian yang menyangkut masalah sikok, ini dilibatkan oleh keluarga, dilibatkan para keluarga, baik dari keluarga suami maupun dari keluarga si istri untuk ikut turut mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Oke. Nah, terus kemudian ini Pak, pertanyaan berikutnya itu bagaimana proses pemeriksaan perkara selanjutnya Pak jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kemudian hasil lainnya yaitu mungkin mencapai kesepakatan tapi sebagian Pak, atau mungkin tidak berhasil sama sekali, itu bagaimana Pak untuk proses pemeriksaan selanjutnya itu? Kalau proses perceraian itu hanya ansih menyangkut masalah perceraian saja, apabila terjadi kesepakatan atau rukun kembali, maka perkara dicabut. Dengan itu sidang berikutnya dicabut perkaranya, maka sudah sampai di situ selesai. Kalau itu perkara itu ada kesepakatan dalam mediasi sebagian, suatu contoh ya, cerainya tetap berjalan, kemudian yang yang tentang tuntutan materi ada kesepakatan, maka nanti kesepakatan di luar perceraian atau tambahan menyangkut masalah materi, mungkin nafkah anak, nafkah idah, atau mut'ah, atau nafkah maliyah, bahkan harta bersama, itu dituangkan dalam putusan, tinggal nanti di putusan menetapkan dan menghukum para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut. Kalau yang terakhir tadi, apabila tidak terjadi sama sekali, maka proses perkara tetap jalan sebagaimana biasa. Sidang kembali dibuka lagi dengan membaca gugatan dan tahapan jawaban dan seterusnya sampai kepada putusan atau musyawarah majelis hakim. Nah ini Pak, mulai di penghujung ini Pak pertanyaannya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini Pak, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Sobat Pintar Pak, monggo Pak. Ya, ini memang Perma ini nomor 1 tahun 2008 dan Perma nomor 1 tahun 2016 ini yang harus dilalui dalam proses persidangan. Jadi jangan sampai teman-teman hakim dalam menyelesaikan perkara, terutama perkara yang mengandung sengketa atau yang dihadiri oleh dua pihak, tidak melalui proses mediasi. Ya. Kalau tidak dilalui proses mediasi tersebut, maka perkara itu batal demi hukum. Dan bagi para pihak, saya kira tidak usah segan-segan. Visinya mediator ini adalah berstatus sebagai kiai, sebagai penasehat dan sebagai pemecah. Nanti kalau memang itu bisa dilaksanakan melalui mediasi, maka perkara yang untuk upaya hukum mungkin banding, mungkin kasasi, maka akan berkurang. Karena apa? Kalau sudah terjadi kesepakatan atau islah, itu adalah merupakan merupakan puncaknya dari peradilan. As-sulhu sayyidul ahkam. Jadi perdamaian atau kesepakatan ini adalah puncaknya daripada hukum atau putusan, itu diantaranya. Mungkin itu yang bisa ya saya simpulkan. Baik, berarti bisa kita simpulkan bahwa mediasi adalah cara untuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kurang lebihnya seperti itu nggih Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sobat Pintar,
Demikian tadi perbincangan kita dalam ruang bincang Pengadilan Agama Blitar. Semoga bisa mengedukasi kita, menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum. Jangan lupa subscribe dan follow di media sosial Pengadilan Agama Blitar. Terima kasih atas segala perhatian. Fastabiqul khairat. Sampai jumpa di episode ruang bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.